Nah, QQ udah nggak ada. Nah. Anak sisa 2 pasang. Nah. Kalau ada teman minta lagi? Ya jangan ya teman-teman ya. Gimana? Ini pertanyaan saya satu nih, yang bikin saya bingung. Kenapa dijual? Ya. Hah? Bagaimana kita bayar joki? Nah. Hah? Bagaimana kita lomba? Nah. Jadi nggak nyaman lagi dong kita. Kita mau ngapain lagi sekarang? Ya udah, kita kerja aja, Mas. Iya. Nah. Vin, sebelumnya kita dengerin dulu nih suara dari ledekan dari istri saya. Nih, dengerin deh. Ku menangis, Mateng kan? membayangkan betapa perihnya. Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube Chan Billy. Kali ini saya pengen ngebajak channelnya Chan Billy. Soalnya kan dia lagi galau, jadi kita mau tanya-tanya tentang kegalauannya, galau tentang apa dan kenapa. Langsung aja kita ketemu dengan orangnya. Tidak terasa, sudah hampir sebulan aku melepaskanmu, Q. Memang ada sedikit rasa sesal yang aku rasakan, tetapi aku mencoba untuk tegar menghadapi semuanya. Karena ini adalah keputusan terbaik bagiku, dan mungkin ini juga terbaik untukmu. Halo kok. Halo. Oh iya. Kamu ngomong-ngomong sudah perkenalkan belum namanya siapa? Oh iya. Kenalin dulu. Saya Marvin. Tim saya tim Cupunian. Tuh, saya sama Ko Billy ini berteman lah. Di Burung itu kita bisa dikatakan satu tim, kemana-mana bareng, apapun ya bareng lah. Cuman mandi doang nggak bareng ya? Mandi pisah. Mandi kita sendiri-sendiri. Kok ini kan lagi rame ini di Facebook lah, ada yang SMS saya, ada yang WhatsApp, ada yang telepon. Katanya Ko Billy galau kenapa? Daripada saya yang jawab, mendingan langsung saya tanyain ke Ko Billy. Ko Billy ini galau kenapa? Ya, yang pertama galau karena balak-balak belum ketemu Vin sampai saat ini. Yang kedua QQ kita lepas. Wah, iya itu juga. Jadi galau. QQ ya, dilepas sampai merinding saya nih kok. Ya. Kan perjuangannya kan susah kok kita dapetinnya dia juga, mikirnya juga panjang. Maksudnya ya Ko Billy emang nggak inget, maksudnya Ingat sih. gimana cara
Apa maksudnya cerita-cerita kita beli QQ itu loh? Iya, iya. Hah? Emang nggak ingat? Ingat sih. Iya, dari awalnya kan saya ajak Ko Billy beli. Ya. Ko Billy, Ko Aluy, saya beli bertiga. Kok beli yuk QQ. Ko Billy mana jawab? Gimana? Ya. Saya jawab, ntar kalau misalkan kita beli nih seumpama 300 juta gitu kan. Kalau besok mati itu gimana? Ya, apa nggak sakit hati? Bener ya? Nah, dari situ udah diajak nggak mau, sampai ke bawah apa telepon saya ke bawah mimpi. Iya. Bagaimana tuh mimpi tuh kok? Ya, waktu itu saya dikasih mimpi teman-teman oleh Mas Budi Sutrisno yang punya QQ. Dalam mimpi saya, Bill, saya titip QQ ya ke kamu gitu loh. Nah, ini pesan dari Mas Budi Sutrisno. Jadi saat itu sebelum beli QQ sudah dikasih mimpi seperti itu teman-teman. Dan juga waktu itu kita sempat kemana? Ke Pekalongan ya? Iya kan abis mimpi itu kan kayak kita tuh mikir lagi kan, kok mana Iya. mungkin dikasih QQ begitu, mau beli harga mahal. Iya, nggak sanggup ya? Iya nggak sanggup. Nggak Ya kepikiran. udahlah. Akhirnya kan kita sampai bela-belain ke sana langsung ngemis-ngemis, minta anak QQ ngemis. Iya. Gitu, maksudnya kan perjuangannya kan gila. Ngemis, Ko Billy ngambil siapa ya waktu itu ya? Saya waktu itu ngambil sepasang Olaf, saya namain Olaf sama Ratu 99. Nah, Oh kamu iya. ada beli nggak? Saya waktu itu? beli, cuman masih waktu itu udah bayar, telur belum ada, apa belum inden saya kok. Indian ya? Inden, akhirnya saya dapat urutan nomor 6. Nah, nomor 6. Domino itu burungnya. Domino ya? Ah, malah hilang, ketemu lagi. Aduh. Nah, untuk saat itu anak QQ dijual berapa sih, Vin? 30 juta kok. 30 juta ya? Nah, 30 juta. Beli zaman dulu, beli belum ada wujud, telur belum ada, apa belum ada 30 juta anak QQ tuh. DP lagi ya? Baru-baru DP kok, saya mah lunas. Nah, saat itu setelah kita membeli anaknya, itu dapat berapa bulan ya kita ya? Baru kepikiran ada QQ dengar-dengar mau dijual gitu. Tuh, Kurang lebih kayaknya 5 bulan ada ya? pokoknya saya sih belum dapat anakan. Iya. Saya belum dapat anakan. Terus? Terus ya itu, Ko Billy telepon saya katanya QQ mau dijual ya? QQ mau dijual katanya. Nah, saat itu QQ mau dijual, teman-teman. Ini berita dengar kabarnya melalui sosial media ya. Kita dengar ya, QQ mau dijual. Akhirnya saya menanyakan langsung ke Mas Budi. Mas Budi, emang bener QQ mau dijual? Nah, Mas Budi bilang, enggak Bu Bil, 1000% nggak dijual. Kata Mas Budi seperti itu. Tapi entah kenapa bisa tiba-tiba Mas Budi berubah pikiran ya. Kalau waktu itu Ko Billy iseng kalau nggak salah. Oh iya, saya ada isengin Mas Budi, teman-teman. Jadi saat itu saya ada anak. Nah, anak saya ini lagi megang uang gitu loh. Saya iseng, saya kirim WA ke Mas Budi. Mas Budi, kira-kira kalau segini deal nggak gitu loh. Terus Mas Budi nggak balas ya teman-teman ya. Cuma dibaca doang WA saya. Ya sudah, pikir saya kan ya nggak ditanggepin gitu loh. Akhirnya dapat kurang lebih 15 menit, saya ditelepon sama Mas Budi. Bill, kamu kalau mau QQ saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Oke, tek, langsung mati teman-teman. Atuh, saya cerita ke Marvin, Vin, cilaka 12, kenapa kok? Kata dia. Saya dikasih waktu 1 kali 24 jam. Harus QQ mau dijual gitu loh. Saya bilang sama Marvin ya, Vin ya. Waktu itu telepon, heboh, gimana ini dikasih? 1 kali 24 jam harus ada keputusan gitu. Ya udah, akhirnya saya sama Ko Billy itu kita teleponan ya kok, Iya, sampai subuh itu, sampai subuh. pagi. Karena memikirkan ya, beli jangan ya kan. Ngeliatin videonya, Videonya berkali-kali, berkali-kali, putar balik. diulang-ulang bagaimana. Akhirnya ya nggak tahu bagaimana lah. Emang dasarnya mungkin seneng ya kok ya. Tapi saat itu yang ingin membeli QQ banyak juga ya? Banyak pada saat itu, teman-teman juga banyak yang mau beli. Kayak siapa, ada
temen lah ya. Iyalah, ada teman-teman deket lah, semuanya mau beli itu. Cuman ya mungkin jodoh-jodohan ya kok. Iya, main burung ini jodoh-jodohan nggak disangka loh. Dari omongan asal-asalan saya sampai ke mimpi, sampai kejadian. Sampai kejadian beli. Nah itu kayak sebenarnya kayak dikasih petunjuk lah ya, kayak gitu ya. Nih kamu harus beli gitu loh, seperti itu. Jadi mimpi kadang bisa jadi semacam kembang tidur, bisa juga menjadi kenyataan ya. Nah saat itu kita deal malam-malam kurang lebih jam 11 malam deh. Saya saat itu DP-in ke Mas Budi karena posisinya sudah malam, jadi saya DP-in uang sebesar 20 juta rupiah. Gitu loh. Nah lalu setelah saya transfer, saya teleponan lagi sama Marvin, ini gimana ini? Udah kebeli gini gimana ini? Ya saya juga kan takut, teman-teman, takut kenapa-napa ya, namanya beli ya dengan nilai yang lumayan besar, takut burung itu nanti dimainin cedera atau apa gitu. Bebannya lebih besar ya. Takutan saat itu kan hilang lah kok. Iya, itu sampai kita joki berapa itu? Joki 4 apa? Iya. Sempat di pelepasan 2 orang jaga gitu loh. Takut kenapa-napa gitu. Saking takutnya, terus kandang kobili juga langsung dirombak. Langsung dirombak. Tembok, terus dikasih kandang. Kawat semuanya, pagerin lah. Full kawat, full pagar lah. Saking mikirin QQ itu, nggak disangka-sangka yang cuman main-main akhirnya jadi kenyataan. Aduh, perjuangannya QQ. Nih kok ya, kayaknya nih teman-teman kan juga pasti mau tahu, maksudnya kita memutuskan beli QQ itu sebenarnya buat apa? Apa mau di hiasan kandang atau mau di ternak? Kalau mau dimainin kan pasti kan orang-orang kan mikir kan agak gila ya nggak kok, karena kan harganya kan kita beli kan pada saat itu ya gila-gilaan kok harganya kok. Semalaman kita mikir itu kok. Hah? Sebenarnya bagaimana mau beli QQ itu buat apa? Iya. Ya kan awalnya kita beli QQ itu kan QQ burung fenomenal saat itu ya. Maksudnya terbaik menurut saya dan pandangan kamu mungkin juga ya, sama ya. Ya awalnya kita pengen beli QQ buat dimainin ya. Buat dimainin. Mainin terus sambil ternak juga. Karena kita langsung berpikiran gimana caranya kita itu apa ya bisa balik modal gitu ya. Ya pada saat itu kan kayak kita ngomong itu main burung ini kan kuncinya kan kita harus nyaman kok. Iya nyaman. Ya nggak? Selain nyaman itu kan faktornya kan banyak. Ya juara kok. Ya juara. Ya nggak? Terus maksudnya gaji-gaji karyawan itu udah ada jalurnya sendiri, nggak usah harus keluarin dari kantong sendiri gitu. Baru kita bisa menikmati permainan burung itu kan nyaman. Ya. Makanya kan kalau nggak salah inget waktu itu sih ya beli QQ ya faktornya 3 itu. Kita pengen punya jagoan, kita bisa ternak, anaknya bisa jual supaya nutupi bulanan ini nyaman ya. Kita jadinya main burung gitu kok. Kalau Kobili masih inget itu hitung-hitungan kita sih nggak meleset kayaknya ya kok. Nggak meleset kayaknya. Nah, kalau Kobili masih ingat QQ itu waktu kita beli ya, kita mainin udah juara apa belum ya? Saat itu waktu kita beli belum juara, karena saat itu kita yang tadinya tidak pernah pakai suplemen, terus di QQ juga kita nggak kasih suplemen, kerjanya berubah, Vin. Saat itu. Waktu di Tangsel. Sebelumnya masih di R2. Masih dilatih pelan-pelan, masih diikutin lomba di R2. Nah, saat itu kan rawatan kita buta sama sekali. Gitu loh. Ya Mas Budi sih ada kasih tahu gitu loh. Cuman kan kita nggak tahu rawatan dulu di tim Kenwood gitu loh. Ya kan, suplemennya apa kita nggak tahu gitu loh. Masih cara pakainya juga dosisnya semana kita nggak tahu saat itu.
Jadi pokoknya buta lah ya kok ya. Jadi gitu. ada pengaruh juga ke QQ-nya, kerjanya gitu loh. Oh. Jadi nggak bisa maksimal saat itu. Oh, nah sampai kita waktu itu kok Billy cerita ke saya apa gimana tarik joki fenomenal apa gimana apa bener Bener, buat saat itu. maksudnya tarik joki fenomenal buat nyetir si QQ ini. Ya, betul. Nah, saat itu saya mencoba apa ya, rawatan QQ, coba sana, coba sini gitu loh. Dosisnya sempat QQ juga juara motor ya di R2. Saya jujurnya saya lupa kok. Karena waktu itu kan ditaruh di tempat Kobili saya jadi lepas aja gitu dan tenang. Ya, QQ sempat juara 1 motor di R2, terus juga performance-nya mulai naik. Juara juga di Tangsel waktu pas event mobil ya. Saat itu. Kalau nggak salah sih di Tangsel iya Ya, kok kalau mobil nggak second salah. ya. Nah, saat itu performance-nya lagi naik dan saya memutuskan saat itu lagi lomba lagi rame-ramenya ya di Jabodetabek, memutuskan untuk memanggil salah satu joki terbaik ya saat itu ya. Nah, joki terbaik lah. Mas Ardi Artanto Adi atau bisa dibilang Artanto. bisa dibilang Mr. P. Nah, saat itu Mr. P masuk ya kan. Rawatan dipegang sama Mr. P dan akhirnya QQ berhasil menemukan performance-nya gitu loh. Dan sampai akhirnya pas mau mengikuti lomba BOB, pas hari Minggunya, sebelum dia mengikuti BOB, terjadilah cedera Raffi. Iya, saya ada di lokasi, cuman saya Iya. lagi di pedok kok. Iya. Nggak ngeliat dia bagaimana, cuman dengar bunyinya aja sih sebenarnya. Saat itu saya ngelihat dengan mata kepala saya sendiri, turun depan saya, kan penyok geber di depan, saya persis di belakangnya, turun, oper saya kayak gelas dibanting, memboleh sampai ke belakang. Aduh, saya pikir mati, Bil. Nah, terus perasaannya gimana kok? Wah, perasaannya kalut-kalut. Kalau saya sih aduh, enak bener ya kok. Ya, Maksudnya niatan mau kita buat bawa keliling buat main buat ya. silaturahmi. Iya. Terus sampai kejadian begitu, aduh, sempet hampir Down. gimana ya? Saya down. Putus asa gitu ya Iya, kok. saya sempat hampir mau jual burung saya semuanya, Vin. Satu kandang waktu itu. Udah di DP pula gitu. Iya. Tapi emang ya kok ya, kalau QQ nih, menurut saya kok, dia itu penyemangat saya yang bikin selamat kok. Soalnya kan ada nih ya kok, burung yang bikin semangat. Burung ini dibikin semangat nih. Tapi ujung-ujungnya nyebelin kok. Ya nggak? Kenapa bisa begitu? Iya, ada aja nih burung nih kita sayang-sayang. Ntar lombanya kalah lah, ntar lombanya apa, ada aja lah kayak ngerobok lah, ntar bagaimana. Tapi kalau QQ nih beda kok, ya dia ngecewain kita satu kali, maksudnya buat kayak kasih kita apa ya, kesenangan ke depannya gitu loh kok. Dia cedera, kan kita ini kan putus asa sama dia kan, kecewa sama dia. Ya sebenarnya sih nggak boleh juga kecewa sama hewan. Iya. Karena apa ya, dia kan nggak ngerti omongan kita apa gitu, dia juga nggak mau begitu ya nggak kok. Sebenarnya nggak kecewa sama hewan sih, maksudnya kita kan sayang gitu loh sama QQ. Iya. Maksudnya dia biar nggak kenapa-napa lah kayak gitu. Ya nggak disangka, sayapnya patah. Iya, tapi ada hikmahnya kok. Iya. Ada hikmahnya kok. Satu, kita kayak apa ya, nggak perlu deg-degan lagi kok. Iya betul. Mainin dia tuh ya nggak perlu deg-degan lagi. Oh iya, tapi sebelum itu juga saya geber QQ beban mental juga, Vin. Iya teman-teman. Ada yang apa ya, pengen berlomba-lomba mengalahkan QQ ya. Saat itu kan memang QQ belum performance gitu loh. Oh sempet sekali kok kalah kok. Di R2 disorakin satu lapak. Iya, QQ. Ya dimana saat itu QQ performance-nya belum ketemu karena kita nggak tahu, buta nih. Rawatannya tuh seperti apa, buta teman-teman. Karena kunci di Merpati itu rawatan sangat pengaruh. Rawatan, suplemen, cara latihan itu sangat pengaruh sekali ke Merpati lomba ya teman-teman. Nah sekarang kita udah memahami kurang lebih lah, dan apa ya, bisa sharing-sharing juga ke teman-teman seperti itu.
Nah kok, tadi kan kok Billy udah ingat perjuangan, terus keluh kesah mainin QQ, terus sampai dia cederanya. Pertanyaan saya satu nih, yang bikin saya bingung, kenapa dijual? Kita manusia hidup, hari ini sehat, besok belum tentu. Ya kita nggak tahu ke depannya kayak apa. Apalagi ini hewan gitu loh, Vin. Ya kan, apalagi juga QQ usianya juga bukannya masih muda ya. Maksudnya udah ada umur juga kan QQ. Ya, hari ini sehat, besok juga belum tentu. Yang namanya binatang, teman-teman, saya pernah mengalami hari ini sehat, besok tiba-tiba mati seperti itu. Dan juga memang QQ memberi saya apa ya, kayak penyemangat juga, penyelamat juga gitu ya kan. Kalau penyelamat nggak bisa dibohongin ya. Kita lagi susah-susah lah kok ya nggak ada aja masuk ke sini ya. Ya maksud saya mungkin ini juga udah jalannya juga gitu loh. QQ mendapatkan tempat yang lebih baik. Kenapa? Soalnya di kandang saya teman-teman, saya jarang pulang gitu loh, suka keluar kota. Jadi saya selalu khawatir, Vin. Takutnya QQ itu kenapa-napa. Entah dia sakit, karena yang rawatnya kan bukannya seorang joki. Yang rawatnya hanya pekerja apa ya, serabutan lah gitu di kandang saya gitu. Kerja serba bisa lah. Serba ya. bisa kerjanya. Jadi jemur burung, terus ngirim barang juga, takutnya nggak keurus. Jadi daripada saya pikir daripada QQ kenapa-napa, ada baiknya ini ada tawaran masuk ya. Nah, ini juga tawaran juga nggak disengaja juga teman-teman. Jadi saya ceritain dulu. Jadi awalnya ada teman datang ke kandang saya, terus nanyain QQ dijual nggak. Nah, saya lalu spontan celetuk gitu loh. Ya kalau misalkan balik modal ya nggak kenapa-napa gitu loh. Karena saya mikir nggak mungkin juga ada yang mau balikin modal QQ gitu loh. Karena apa? QQ-nya udah cedera, udah nggak bisa main, dan juga harus pensiun dalam merpati kolong gitu. Jadi bisanya cuma dipacek gitu loh. Betak. Tiba-tiba, yaudah QQ saya bayarin kok. Nah lu, langsung saya laporan ke Marvin. Vin, ini QQ ada yang mau bayarin, gimana nih gitu loh. Saya udah jatuh ngomong lagi, nggak mungkin kan. Misalnya saya udah ngucap, ditarik kembali gitu loh. Itu kan hal yang apa ya, kurang etika ya. Kalau kita udah ngomong, udah ngucap, ditarik kembali gitu loh. Nah, ya udah. Sekarang QQ dijual ya kok ya. Saya sih ikhlas-ikhlas aja. Tapi nih, yang saya mau minta pertanggungjawabannya. Sekarang bulanan kita ini bagaimana? Ya. Bagaimana kita bayar joki? Bagaimana kita lomba? Jadi nggak nyaman lagi dong kita. Kita mau ngapain lagi sekarang? Ya udah, kita kerja aja Mas. Ya, teman-teman, sebelumnya saya mau ngomong juga QQ salah satu burung fenomenal. Kenapa fenomenal? Pertama, kita beli sudah cukup mahal. Kedua, anakannya semua biaya apa ya? Operasional, terus biaya beli QQ-nya semua dibalikin melalui anak-anaknya. Dan terakhir, QQ itu kita jual juga sebalik modalnya. Nah, mungkin saat ini belum ada yang seperti itu gitu loh. Maksudnya QQ benar-benar burung ajaib bagi saya gitu loh. Bagi kamu gimana? Ya, ajaib kok. Maksudnya kondisi dia itu nggak lagi sempurna. Iya. Umur udah menua. Terus kayak cedera sayap. Iya. Gitu. Jadi dia udah nggak mungkin lagi turun di turnamen-turnamen bergengsi kayak sekarang gini loh kok. Tapi memang dasar ajaib ya kok. Masih ada aja. Iya, itu yang saya bingung. Nyalinya luar biasa ini yang beli ini. Bisa ada aja yang beli gitu loh. Padahal kita kan udah bilang kalau misalnya nggak balik modal kita nggak mau lepas, walaupun sempet tawar-tawaran juga, Vin. Ya. Gitu loh. Akhirnya saya juga nggak menyangka pagi-pagi lagi di pasar saya lagi beli ikan, telepon, yaudah kau beli QQ, saya beli ya, deal. Tuh saya langsung telepon, Vin gimana ini? Gitu. Saya sih langsung jatuh lemes kok, bukannya seneng. Iya.
Sedang jatuh lemes. Iya. Aduh, ya, dalam hati saya. Nah, sedangkan kan kalau misalkan kita QQ nggak dijual, kita juga masih dapat dari penjualan anak-anaknya ya. Karena yang minat anak QQ itu sangat luar biasa. Saya juga nggak tahu kenapa. Jadi QQ itu walaupun cedera, yang dulu awalnya anaknya sepasang 30 juta, malah makin naik anaknya. Saya juga bingung. Itu ya hebatnya QQ ya. Hebatnya QQ gitu. Nah sekarang Luar ya udah biasa. kok. Pertanyaan saya dijawab, kita bulanan ini gimana? Kita mau ngapain? Iya nggak? Dagang udah dijual pabriknya, ya nggak? Anak-anaknya sisa berapa? Terus joki kan nggak mungkin dikurangin, kan tetap ada kok. Iya. Nah. Vin, sebelumnya kita dengerin dulu nih suara dari ledekan dari istri saya. Nih dengerin deh. Ku menangis, Mateng kan? membayangkan betapa Ampun ya. perihnya hati Ampun ini ya. kehilangan Aduh, QQ. Ku menangis melepaskan kepergian dirimu dari sisi hidupku. Jadi gimana? Kita ngapain nih sekarang ya kok ya? Ya, Cari- kedepannya mungkin kita perlahan-lahan saja dulu. Maksudnya kita bikin pikan si kita untuk ikut lomba nasional. Nah, anak-anak QQ kan masih ada. Ada berapa? Kurang lebih 2 pasang. Ya toh. Terus Begitu banyak lagi. Kita cuma 2 pasang. ya habis ya, besar dikit diminta teman, besar dikit diminta teman. Gimana kita mau punya buat mainan? Nah, kebetulan QQ udah nggak ada di kita, mau nggak mau kan kita simpen. Betul nggak? Nah, QQ udah nggak ada. Nah, Anak sisa 2 pasang. nah. Kalau ada teman minta lagi. Ya jangan ya teman-teman ya. Gimana? Ini sisa harapan kita. Ya Iya, kan? tapi kalau saya kan dari dulu kan maunya kan jangan dijual. Iya. Udah balik modal kan udah, sisanya kita mainin. Nah. Tapi kenyataannya kan kalah terus sama rayuan-rayuan teman-teman. saya kalau saya jujurnya protes terus. Setiap dijual, kenapa dijual? Kenapa dijual? Bilangnya ini bagus, kenapa dijual? Bagus, kenapa dijual gitu. Nggak enak kok. Yang minta kan teman-teman deket juga. Iya, tapi sekarang kan kita nggak punya mainan juga. QQ Iya. dari di kita Betul. tahun berapa? Tahun 2018. 2018 sampai sekarang. Anaknya kita mainin mana kok? Iya, nggak ada. Anaknya di teman-teman rata-rata ada yang dimainin, ada yang dipacak, Vin. Yang dimainin jarang sih ya kayaknya. Iya, dipacak semua. Ya udah, ini sisa anak QQ, sisa yang ada di kandang nih. Udah kita manfaatin aja, kita bikin lomba. Lomba Nah, apa? Lomba burung lah. Oh, maksudnya dimainin? Iya, Oh, dimainin. Jangan dijual udah. Nggak dijual? Ya, maaf teman-teman. Tuh ya, Sisanya denger ya. anak QQ nggak saya jual nih. Nggak dijual. Nggak, jangan nawar-nawar. Soalnya kita udah nggak ada QQ-nya, jadi mau nggak mau kita mesti simpen sendiri. Kita buat pacak juga nanti ke cross-cross burung yang lain, supaya nanti ke depan ada maskotnya lagi gitu loh, Vin. Ya, Kayak gitu. jadi sekarang ditetapkan anak QQ yang di kandang elit ini udah nggak dijual lagi. Ya. Ya, buat regenerasi piikan-piikan kita nanti ke depannya gitu. Jadi kalau teman-teman nanti ada yang mau minat anak QQ, jangan ke saya lagi, Nah, ke langsung pemilik barunya. ke pemilik barunya. Nah, ke Yodan Farm, Yodan Farm. gitu ya. Adanya dia di mana kok base-nya kok? Bengkulu. Ada di Bengkulu. Sekarang QQ pindah pulau ke Bengkulu. Ya, semoga QQ di tempat barunya betah ya, Vin ya. Ya harapan kita buat QQ ya pasti berharap QQ tetap umur panjang, Umur panjang, tetap sehat. tetap sehat, terus produktif, masih produktif buat nganakin ya. Ya, anak-anaknya berprestasi nanti tetap di Pulau Jawa. Maksudnya nama QQ jangan sampai tenggelam lah kok, Iya, ya. iya. Maksudnya terus ciptakan anak-anak yang Luar biasa. luar biasa, Iya. gitu, yang bisa berprestasi seperti bapaknya kalau bisa Mengalahkan seperti Bapak. ngalahin bapaknya kok Iya. kalau bisa kok. Betul. Itu cita-citanya kita kan kalau ternak burung kan pasti begitu.
Karena banyak burung itu kualitasnya bagus tapi daya turunnya kan belum apa ya kok. Daya Belum- turun apa nih? daya nurunin anak kok maksudnya. Keturunan gen. Gen. Ha-ha. Iya. Itu belum tentu bisa nurunin sebagus bapaknya gitu. Iya, Ya betul. kita harapkan QQ ya bisa seperti itulah, anak-anaknya bisa ngalahin kinerja bapaknya, Iya. bisa ngelebihin prestasinya, kinerjanya jauh lebih bagus dari bapaknya, sehat, yang penting umurnya panjang lah. Iya. Itu harapan dari kita ya. Terus pertanyaan lagi nih kok, nggak sedih jual QQ? Ya kalau dibilang sedih, pasti sedih. Kenapa? QQ udah menemani kita loh. QQ juga membawa hoki juga ke kandang kita gitu loh. Kalau kata Mbak Kapil, dimanapun QQ berada pasti membawa hoki atau rezeki kepada Wangi lah. pemiliknya. Jadi kandangnya wangi. Wangi seperti itu. Itu percaya nggak percaya ya teman-teman. Tapi ya memang buktinya betul gitu loh. Di kandang Halilintar dia prestasinya bagus. Di kandang Sukses Squad semuanya juga ke bawah juga juara. Di kandang elit semuanya juga ke bawah juga. Seperti QQ itu. di kandang elit, kandang saya pun juga tetap wangi kok. Ngebul gitu. terus. Iya. Pokoknya QQ itu luar biasa lah, saya nggak bisa ceritakan. Kalau dibilang sedih ya sangat sedih. Karena QQ udah bagian dari keluarga kita ya Vin ya. Ya. Udah bagian dari sebuah keluarga lah, seperti itu. Karena kita main merpati ini rasa sayang terhadap binatang itu sangat tinggi. Kalau saya, kamu seperti itu enggak? Ya itu saya pasti kok kayak Jangankan burung ya, Iya, jangan. kamu aja aku sayang gitu ya. Ya kalau bicara burung ya kok ya kayaknya kita lebih sayang burung daripada apa misalkan kayak istri lah. Kalau kau pilih, kalau saya punya pacar kayaknya lebih sayang burung kayaknya. Aduh. Kok. Kadang-kadang sering dicemburuin kan Ya. gitu. Burung mulu yang diurusin kayak gitu kan. Iya. Kita nggak diajak pergi gitu kan. Aduh. Ya itulah QQ ya. Ya, lagi-lagi sekali lagi saya bilang QQ itu ya burung hebat, burung ajaib gitu. Penolong lah. Kita lagi susah ada aja rezekinya masuk dari dia. Itu luar biasa QQ itu. Oh, itu kan tadi kan kok Billy kan ngomong. Maksudnya QQ itu udah bagian dari keluarga kita gitu. Nah, sekarang kan dia kan udah pindah hijrah ke Bengkulu. Apa anggaplah dia keluarga kita beneran, yang dia mengerti kita. Apa pesan yang kau Billy mau sampaikan ke dia gitu, pesan terakhir buat dia dan pemiliknya? Ya pesan saya semoga si Q sehat selalu, panjang umur, dan pemilik barunya juga berkah gitu loh Vin. Kayak gitu. Itu aja sih pesan saya buat QQ ya. Ya. Nah buat kamu? Saya juga mau pesan, maksudnya QQ itu ya sehat-sehat. Tolong buktiin, ciptain anak yang apa ya, yang berprestasi Ya. gitu. Untuk pemiliknya ya tolong QQ dijaga baik-baik, dirawat meskipun dia udah nggak seperti dulu kondisi sayapnya. Tolong diperlakukan dia seperti player andalan kita atau kesayangan kita, atau pokoknya ujung tombak kita gitu maksudnya. Perlakukan dia sebagaimana seharusnya, kalau bisa lebih gitu. Berikan tempat tinggal yang layak lah, makanannya yang bagus, vitaminnya, suplemennya yang bagus. Tapi saya yakin lah kok di tempat yang baru ini QQ menikmati masa tuanya ya. ya masa tua. Ya sekian teman-teman hasil pembajakan channel Chan Billy tentang kegalauannya, tentang sejarah meminang QQ. Maksudnya apa ya kok, tentang susahnya kita mendapatkan QQ sampai pindahnya, sampai berhasil kita mendapatkan QQ sampai dia pindah tangan lagi gitu. Ya semoga teman-teman bisa menjadikan pengalaman kita ini berdua
kita berdua ini jadi pelajaran, Ya. karena dari mimpi jadi kenyataan. Jangan pernah putus asa lah untuk misalkan untuk kemauan kita gitu Ya. ya kok ya. Kalau kita udah mau ya gimana caranya kita bermimpi, berusaha sampai kita mendapatkannya. Ya, betul. Oke, kawan-kawan, Yang penting yakin.